Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Ibu Nova bersama Ibu Halimah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Nova akan mengajak anak-anak semua untuk berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Yuk kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Nova dan Ibu Halimah akan memberikan penjelasan ya berupa video pembelajaran ini untuk kalian lihat dan pahami ya tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, yuk sekarang kita next ya ke pemaparan slide-nya. Nah, di sini udah ada slide-nya. Sudah terlihat anak-anak? Oke. Kayaknya belum ada semangatnya nih. Coba Ibu tanya dulu, bagaimana semangatnya pada hari ini? Oke ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, gitu ya. Tetap harus semangat. Oke. Yuk, sekarang kita Ibu share dulu ini. Nah. Oke, nah, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, 2, 3, kelas 6 SD ya. Oke, di tema 7 ini kita akan mempelajari tentang, nah, ada ya di buku tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 halaman 3-4 ya, di mana ada teks ya tentang pidato. Nah, jadi gini, di sini ada Ibu RT sang pemersatu ya. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliputi berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya pemukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah penganyam yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Nah, Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya, bukan sekadar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama, sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu ketika memaparkan rencananya. Di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya, "Selamat pagi Bapak dan Ibu warga yang selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam
pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai seorang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak masakan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai Ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekadar rindang, bersih dan sehat. Dengan keteladanan serta nilai-nilai luhur yang dikeluarkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada teks pidatonya tentang Ibu RT sang pemersatunya, Ibu Erika, seperti itu. Yuk kita next. Nah, gitu ya. Jadi, dari pemaparan video itu, kita bisa melihat bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting ya. Nah, menjaga kesehatan itu juga bisa membuat diri kita menjadi apa? Iya, betul ya. Menjadi lebih kuat, seperti itu ya. Nah, di sini Ibu Erika itu adalah seorang yang sangat luar biasa, karena beliau itu memang benar-benar bisa mempersatukan warganya seperti itu dengan baik. Nah, setelah itu, dari adanya teks pidato ini ya, dari teks Ibu Erika Pemersatu, nah kita bisa ya mengidentifikasi siapakah ya pembicara dalam pidato tersebut. Tadi siapa yang bicara, ayo. Dan siapakah pendengarnya? Ayo, siapa yang tadi mendengarkan pidatonya? Nah, lalu bagaimanakah sikap kepemimpinan dalam bacaan tersebut ya? Nah, untuk soalnya bisa dilihat di halaman 5. Oke, di buku siswa ya, di buku tema siswa. Oke, next. Nah, di sini ada gambar ya. Ada gambar tersebut bisa dilihat ya. Kalau misalnya adanya pertumbuhan gitu ya. Nah, pertumbuhan ini itu bisa terlihat dari gambar. Nah, di mana gambar ini ada gambar laki-laki yang masih belum dewasa atau belum puber sama laki-laki yang sudah puber. Seperti itu ya, bisa dibedakan ya. Diamati oleh anak-anak. Ada perbedaannya kah dari jakunnya, dari kumisnya, jenggotnya, postur tubuhnya, seperti itu ya. Bisa terlihat ya dari gambar tersebut. Nah, oke. Nah, di sini ya. Jadi, dari hal-hal yang tadi itu bisa kita untuk berlatih. Yang pertama, tugasnya yaitu tentukan pembicara ya. Bukan pembicara ya, tapi pembicara, pendengar pidato, serta latar tempat dan suasana saat disampaikan pidato Ibu RT sang pemersatu. Yang kedua, buatlah rancangan pidato Anda. Nah, ada gambar contoh formatnya di halaman 8 ya di buku tema. Selanjutnya, buatlah rencana poster dalam menyikapi masa pubertas kalian. Nah, gitu ya. Jadi ada poster. Nah, di sini contohnya ya, rencana karya, jenis karyanya poster, bahan dan alat yang perlu disiapkan itu apa saja, dan isi dalam karyanya itu apa saja gitu ya, yang berkaitan dengan masa pubertas yang telah kalian alami. Oke. Nah, selanjutnya, bersama orang tua, siswa mengidentifikasi pemimpin-pemimpin di lingkungan sekitar tempat tinggal. Tuliskan jawabannya di buku tugas, kirim di Classroom dan WhatsApp ya. Jadi, tugasnya itu
ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Dituliskan jawabannya di buku tugas, dikirim di Classroom dan WhatsApp. Oke, ini tugas pembelajaran 1. Sip? Yuk kita lanjut ya. Nah, di pembelajaran 2 ya, ada materi bahasa Indonesia, IPA dan seni budaya ya. Di sini kita akan belajar tentang lagu ya, lagu Ibu Kita Kartini. Yuk kita nyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dulu. 1, 2, 3, 4. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Nah, tadi kita sudah selesai menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini ya. Jadi Ibu Kita Kartini itu adalah sosok yang sangat membuat negara Indonesia ini menjadi, khususnya para wanita, semakin semangat ya dalam meraih cita-cita seperti itu. Karena Ibu Kita Kartini ini itu merupakan seorang yang mampu mengharumkan dirinya sendiri gitu ya, mengharumkan dirinya gitu untuk para kaum wanita, mengangkat dirinya. Nah, ini juga Ibu Kita Kartini ini itu adalah seseorang yang sangat pandai ya dalam menulis, seperti itu, membuat kata-kata. Nah, jadi memang Ibu Kita Kartini ini adalah sosok yang sangat bagus sekali gitu ya. Nah, dalam menyanyikannya tentu ada tempo. Nah, tempo itu adalah kecepatan dari birama lagu ya. Birama lagu itu adalah suara kitanya, seperti itu ya saat menyanyikan gitu ya. Kayak tadi contohnya, Ibu Kita Kartini. Nah, itu cepat atau lambatnya itu namanya tempo. Sedangkan tanda tempo itu adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Nah, tempo itu kalau dalam Ibu Kita Kartini adalah Andante maestoso. Nah, Andante artinya adalah tempo sedang dan maestoso artinya hikmat ya. Oke, sip. Jadi Ibu Kita Kartini dalam menyanyikannya adalah temponya sedang, tidak terlalu keras, dan hikmat ya pembawaannya. Coba yuk kita sekali lagi nyanyi yuk. Ibu Kita Kartini ya, tempo Andante maestoso. Oke, 1, 2, 3, 4. Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu Kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu Kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Nah, seperti itu ya anak-anak cara menyanyikannya, sedang dan tempo, hikmat, Andante maestoso. Dan Ibu Kita Kartini adalah karya dari W.R. Supratman. Oke. Di sini ada gambarnya ya, Ibu Kita Kartini sangat cantik sekali. Yuk kita next. Nah, perhatikan ya, di sini ada gambar perempuan ya, perempuan sudah mengalami pubertas. Nah, di sini ada artis-artis ya, artis-artis yang zaman dulu sekarang sudah mengalami pubertas. Jadi bertambah tinggi, ya, memiliki buah dada, kulitnya semakin halus, juga pinggulnya membesar, seperti itu ya. Dan suaranya juga sangat bagus ya. Nah, suara perempuan itu semakin melengking seperti itu ya. Di sini ada contoh-contoh dari penyanyi ya. Penyanyi Tina Tun, ada Nagita Slavina, dan juga ada penyanyi kecil lainnya ya.
Ada dia imut juga. Nah, di situ ya. Ya, gitu. Oke, sekarang kita next. Jadi memang ada perubahan ya ciri-ciri fisik perempuan itu sebelum dan sesudah mengalami pubertas ya. Jadi semakin cantik ya. Nah, yuk kita next. Nah, di sini ada contoh teks pidato lagi ya. Ada juga di buku temanya. Nah, pidatonya adalah, Ibu bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para teman-teman dan para hadirin semua, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Dan hari ini ya, pada hari ini yaitu tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri ya. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatannya, sehingga kita dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini memang sosok yang sangat mulia. Dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang baik untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun, sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini dengan memahami makna Hari Kartini. Para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara, tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jeripayah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, begitu adalah pidatonya ya, tadi tentang Ibu Kartini. Dan di sini tugas kalian adalah mengidentifikasi info-info berikut. Yang pertama, pembicara pidatonya siapa, pendengar pidatonya siapa, dan suasana saat disampaikannya itu seperti apa ya. Serta juga menuliskan poin-poin penting dalam pidato tersebut ya. Yang kedua, buatlah rancangan konsep pidato ya. Nah, di sini ada rancangan konsep pidatonya, tinggal diisi ya, tema, judul, dan poin-poin penting isi pidato tersebut. Oke. Nah, selanjutnya bersama orang tua menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dan mengidentifikasi tokoh pemimpin yang ada di sekitar kalian, yang ada di rumah kalian yang mempunyai jiwa dan semangat pejuang seperti Ibu Kartini. Dan kirim tugas melalui Classroom dan WhatsApp ya, jangan lupa. Oke. Nah, di sini sudah ada ya rancangan konsep pidatonya itu di halaman 17. Oke, anak-anak, tetap semangat pokoknya ya. Semangat terus. Nah, yuk kita lanjut. Pembelajaran ketiga ya. Pembelajaran ketiga yaitu Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Di sini ada Pancasila. Ada gambar Pancasila ya, dan burung garudanya, dan ada juga gambar ASEAN, dan sila pertama ya, itu bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Ayo, penasaran kan gimana sih pembelajaran ketiga ini? Yuk kita simak. Nah di sini Pak Abdi. Pemimpin yang baik adalah seorang yang mampu terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, nah Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah kampung Palapa. Nah, yang memang tempatnya bersebelahan ya dengan kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Nah, seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini, ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa, Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Jadi Pak Abdi ini seorang lurah ya. Oke. Nah, pidatonya berisi seperti ini. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakan, bukan tanpa tujuan, aneka lomba dan kegiatan
makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal yang penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntutan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin dari Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa, wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring bertepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi, seorang pemimpin yang harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Jadi memang benar ya, Pak Abdi ini sangat religius ya dalam beragamanya. Nah, ini sesuai dengan sila pertama tadi ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan yang Maha Satu. Nah, di sini ada jawab pertanyaan ya dari Kerjakan di buku tugas, kirim ke Classroom, dan WhatsApp ya. Yang pertama, nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki ya, yang dimiliki oleh Pak Abdi? Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Yang ketiga, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduk yang mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Nah, ayo, tadi yang nyimak Ibu Nova membacakannya ya. Yang keempat, jelaskan apa yang dapat diteladani dari kepemimpinan Pak Abdi ya. Ini yang nomor 4-nya tidak usah ya. Yang nomor 4 ada gambar 4-nya lagi. Jadi cuma dijelaskan aja apa yang dapat kita teladani ya menurut pendapat anak-anak sekalian. Nah, yang nomor 5, tuliskan hal-hal pokok dalam pidato berjudul Pak Abdi. Oke. Nah, yuk kita next lagi. Nah, di sini adalah berikan contoh pelaksanaan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini udah ada teksnya ya, jadi bisa kalian baca juga bahwasannya memang ada nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan kita sehari-hari yang perlu kita amalkan ya. Tentu nilai-nilai ketuhanan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa adanya nilai-nilai ketuhanan ini, hidup kita akan berasa hampa dan tidak ada memiliki arah dan tujuan. Nah, nilai-nilai ketuhanan bisa dilihat di halaman 26 ya, buku tematik. Nah, di sini Ibu bacakan. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, bisa lebih disimak lagi ya. Nah, ini sangat penting sekali ya nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa itu. Nah, coba nanti anak-anak diberikan ya contoh pelaksanaan dari nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-harinya itu gimana? Ayo. Nah, oke. Jadi bisa ya diidentifikasi bagaimana sih penerapannya di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tulis di buku tugas. Kirim di Classroom dan WhatsApp. Oke. Nah, tugas pembelajaran yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini ada ASEAN ya. Di sini ada gambar peta negara ASEAN. Wih, mantap sekali ya. Di negara ASEAN itu ada Laos, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Oke ya, di sini ada peta ASEAN ya, benar-benar ya luar biasa ya. Ternyata ASEAN itu ada 10 negara. Nah, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus ya. Di sini bisa terlihat juga ya di layarnya 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri. Nah, 5 negara pendirinya itulah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, ada tanda tangan ya, penandatanganan Deklarasi Bangkok negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal yang menjadi anggota. Indonesia menjadi anggota tanggal 8 Agustus tahun 1967. Malaysia juga 8 Agustus 1967. Singapura juga 8 Agustus ya.
1967, Thailand 8 Agustus 1967, Filipina 8 Agustus 1967, Brunei Darussalam 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, Kamboja 30 April 1999. Nah, di sini ya ada tahun-tahunnya ya, ada 10 negara ini. Kapan sih bergabungnya? Nah, di sini ada tahunnya dan tanggalnya serta bulannya. Oke, sekarang kita next. Nah, di sini ada 5 orang ya. 5 orang ini yang menandatangani nih deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, ditandatangani oleh menteri-menteri luar negeri ya pada saat itu ya, pada saat 8 Agustus 1967, kelima menteri luar negeri ini datang ke Bangkok untuk menandatangani deklarasinya ya, deklarasi adanya ASEAN seperti ini ya. Dan juga 5 negara ini juga merupakan negara pembentuknya seperti itu ya. Yang pertama yaitu dari Filipina, diwakili oleh Menteri Luar Negerinya bernama Narciso Ramos. Ya, yang kedua adalah Indonesia, dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang bernama Adam Malik. Yang ketiga adalah dari negara Thailand, dan Menteri Luar Negerinya yaitu Thanat Khoman. Dan dari Malaysia, Menteri Luar Negerinya adalah Tun Abdul Razak. Dan yang kelima, ya yang terakhir, yaitu dari Singapura, ya, dipimpin oleh Menteri Luar Negerinya yang diwakili ya oleh S. Rajaratma. Nah, seperti itu ya. Di sini adalah 5 ya negara yang menandatangani deklarasi Bangkok tersebut. Oke, yuk next yuk. Nah, di sini ada tentang ASEAN ya. Jadi ASEAN itu memiliki prinsip yang dipegang teguh. Nah, yakni menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesejahteraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Ingat, tadi ada berapa? 10 ya. Komitmen bersama dan bertanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Menolak agresi. Nah, menolak agresi, ancaman menggunakan kekuatan ya. Jadi menolak hal-hal tersebut seperti itu ya. Terus dalam adanya ASEAN ini, mereka juga berprinsip untuk tidak akan mengikuti gitu ya, tidak akan mengikuti mencampuri urusan ya dalam negeri negara anggota ASEAN-nya seperti itu ya, dan menghormati kebebasan yang mendasar, kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta pemajuan keadilan sosial. Jadi mereka akan bekerja sama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta memajukan pemajuan keadilan sosial seperti itu ya. Nah, di sini juga menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN seperti itu ya, dan menghormati kebebasan yang mendasar. Nah, ini prinsip-prinsipnya dari negara ASEAN ya, sangat luar biasa. Wow. Oke, kita next di sini. Latihannya. Jadi, latihan di pembelajaran ketiga ini yang pertama adalah negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara. Ayo, tadi apa aja ayo negara-negaranya ya. Jadi negara ASEAN itu memang ada di Asia Tenggara ya. Tadi Ibu sudah menyebutkan negara-negara apa saja. Yang kedua, negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN. Ayo, negara apa saja. Dan yang ketiga, apa sumber daya yang menjadi keunggulan setiap negara ASEAN? Nah, dicari ya, apa sih sumber dayanya? Yang keempat, apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ayo apa? Dan ke negara produk itu apa gitu, ke negara apa produk itu diekspor seperti itu ya. Jadi kerjasama juga, kerjasama secara ekonomi juga ya. Kerjasama ekonomi ini memang sangat luar biasa ya, sangat kuat untuk ASEAN ini ya. Selanjutnya juga apa produk yang diimpor? Tiap negara ASEAN dari negara apa produk tersebut diimpor? Yang keenam, apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Nah, peran Indonesia apa nih? Selanjutnya yang ketujuh, bersama orang tua, siswa mencari gambar atau berita tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Oke, kayak gitu ya. Jadi di sini ada 7 tugas ya di pembelajaran ketiga. Tetap semangat dan optimis, pasti kalian bisa menyelesaikannya. Oke. Baik, sekian dari Ibu Nova, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.